Apa kabar adik-adik hari ini? Selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Hari ini Kak Tasya nggak sendiri loh. Kak Tasya mau ditemenin sama Kak Kania. Kak Kania, mana nih Kak Kania? Yeay! Halo adik-adik. Wow, senang sekali. Hari ini Kak Kania dan Kak Tasya juga menemani adik-adik dalam ibadah minggu ini. Adik-adik, Kak Kania mau tanya nih, tadi pas habis bangun siapa yang berdoa? Yo, siapa yang udah berdoa? Coba angkat tangannya. Nah, bagus sekali. Tadi Kak Tasya berdoa ya? Udah dong Kak Kania. Ya, udah doa. Jadi gitu adik-adik. Jadi kalau misal habis bangun, setiap paginya kita harus berdoa dan menyapa Tuhan dan mengucapkan terima kasih. Adik-adik, tadi kita udah memuliakan nama Tuhan melalui pujian kita. Saat ini, sekarang kita mau berdoa sebelum memulai ibadah kita. Ayo adik-adik ambil sikapnya, lipat tangannya, dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersyukur untuk pagi yang indah, dari berkat yang Tuhan berikan. Saat ini kami mau beribadah. Berkatilah ibadah kami. Sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau melanjutkan ibadah kita. Semuanya boleh bangkit dan berdiri ya. Sudah? Jadi kakaknya mau tanya, siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? Oh iya, kakaknya juga, kakaknya juga. Oleh sebab itu, kita mau nyanyi I Love You Jesus. Yeay. I love you, Jesus.
sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti firmannya dibawakan oleh Kak Eci. Sebelum firman kita mau bernyanyi. Kakaknya mau bilang nih, nanti kita mau belajar supaya kita semuanya anak-anak Tuhan, adik-adik di rumah tahu bagaimana hidup yang baik dan turut dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kita mau bernyanyi Mata Tuhan Melihat. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih sama Kak Eci di sini. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang penghakiman terakhir. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, kemudian tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati agar kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. 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 Nah, hari ini Kak Eci akan bercerita tentang penghakiman terakhir yang diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 40. Matius 25 ayat 31 sampai 40. Nah, silakan adik-adik yang sudah punya Alkitab bisa baca terlebih dahulu Alkitabnya. Nah, tapi buat adik-adik yang masih belajar membaca, boleh minta tolong papa atau mamahnya untuk membacakan atau menemani adik-adik sambil belajar membaca. Nah, atau bisa juga bagi adik-adik yang pengen tahu nih isi Alkitabnya apa sih. Nah, boleh banget untuk minta papa atau mama atau kakak untuk ngebacain Alkitab adik-adik. Nah, sudah selesai baca Alkitabnya? Sudah dong pastinya. Sekarang Kak Eci mau nanya nih. Tapi sebelum Kak Eci nanya, Kak Eci mau duduk dulu ya. Sakit pinggang. Mana kursinya, mana? Oh ini. Oke. Adik-adik, Kak Eci mau nanya nih. Adik-adik pernah nggak sih disuruh menunggu? Nunggu dijemput papa atau mama yang telat jemput di sekolah, atau nunggu papa atau mama lagi ibadah, atau nunggu kakak adik yang belum pulang sekolah. Ketika kita menunggu atau adik-adik lagi nunggu, apa sih yang akan adik-adik lakukan? Ya, adik-adik akan mencari kegiatan atau melakukan sesuatu yang adik-adik suka. Jadi contohnya kayak adik-adik akan bermain bersama teman, atau bermain games, atau bermain handphone, nonton YouTube, dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya, adik-adik lupa bahwa adik-adik lagi menunggu seseorang, entah itu mama, papa, kakak, atau adik.
Nah, tahukah adik-adik bahwa hal ini sama seperti kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan datang, tapi tidak ada yang tahu adik-adik kapan Tuhan Yesus itu datang. Mungkin besok, mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita nggak ada yang tahu adik-adik. Karena yang tahu itu hanya Tuhan. Tuhan Yesus itu juga datang ke dunia untuk menjadi hakim adik-adik. Nah, hakim itu tugasnya untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Di sini, Tuhan Yesus itu datang untuk melihat perbuatan kita adik-adik. Nah, apakah perbuatan kita itu sudah benar, sudah baik, atau malah kita belum pernah berbuat baik atau melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji terhadap sesama. Coba adik-adik ingat, perbuatan baik apa yang sudah adik-adik lakukan? Kalau Kak Eci, perbuatan baik banyak ya. Tapi ini beberapa contoh itu ada, misalnya kita bisa berbagi dengan teman sekolah yang tidak membawa makanan atau minuman. Lalu kita memberikan pakaian layak pakai ya kepada orang yang membutuhkan. Atau adik-adik juga bisa menjenguk teman yang sedang sakit. Terus kalau di rumah, adik-adik jangan gangguin kakaknya kalau lagi belajar atau lagi buat PR. Kita semua, papa, mama, Kak Eci, kakak-kakak sekolah minggu, bahkan adik-adik akan dilihat oleh Tuhan Yesus. Apakah kita sudah melakukan perbuatan baik kepada orang lain? Ketika kita sudah melakukan perbuatan baik, maka kita sudah membuat hati Tuhan Yesus itu senang. Jadi, adik-adik melakukan kehendak Tuhan tidak cukup cuman berdoa, bernyanyi, atau baca Alkitab saja. Tapi, kita juga harus peduli sama orang lain dan menolong orang lain tanpa pamrih. Dengan begitu, kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Ya, sekian cerita dari Kak Eci hari ini. Semoga adik-adik bisa melakukan perbuatan baik di lingkungan adik-adik ya. Bisa di rumah, bisa di sekolah, ataupun di lingkungan gereja juga. Nah, selamat hari Minggu. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kita tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Eci ya. Ceritanya tentang apa? Ya, Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya sebagai Raja dan Hakim atas diri kita. Tuhan Yesus akan mengelompokkan adik-adik berdasarkan perbuatan kita. Nah, supaya kita nanti masuk ke dalam kelompok yang anak taat akan perintah Tuhan, maka seharusnya kita tetap berbuat baik selama hidup kita. Nah, untuk aktivitas kali ini, Kak Dian akan ajak adik-adik untuk melakukan perbuatan baik. Nah, nanti kita akan melakukan perbuatan baik nih, dan direkam sama mama papahnya. Nanti setelah direkam, akan dikirim ke Kak Dian, ke Kak Eci ya. Jadi, adik-adik perbuatan baiknya bisa berupa banyak hal. Misalnya, kalau habis mainan nih, biasanya nggak diberesin mainannya. Nah, mulai sekarang, habis mainan kita bereskan mainannya. Nah, untuk adik-adik yang agak gedean nih, lihat mamanya lagi sibuk masak. Nah, kita bantuin tuh. Atau lihat mamanya lagi sibuk nyuci baju, kita bantuin tuh. Nanti direkam, nanti kita dikirim ke Kak Dian dan Kak Eci ya. Setelah itu nanti adik-adik semua, mama-mama, papa-papa bisa lihat hasil aktivitas adik-adik hari ini di Instagram Komisi Anak GKI Denpasar. Oke, sampai di sini aktivitas kita. Kak Dian tunggu ya kiriman video, kiriman fotonya ya. Dah. Terima kasih Kak Eci untuk firman yang sudah disampaikan untuk kita semuanya. Sekarang adik-adik udah dengarkan apa yang tadi udah disampaikan. Jadi apa Kak? Ayo intinya Kak. Adik-adik inget ya,
Jadi, kita hari ini belajar bagaimana kita boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan, takut akan Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan, dengar-dengar sama orang tua. Kita harus tahu apa yang Tuhan Yesus tidak suka. Misalnya, berbohong boleh nggak, Kak? Nggak boleh. No. Nakal sama kakak? No. Nakal sama adik? No. Ya, no. Kalau rajin beribadah? Yes. Nah, udah tahu kan apa yang baik dan yang tidak disukai oleh Tuhan? Oke adik-adik, jadi kita akan menutup ibadah hari ini. Tapi sebelum menutup, kita mau bernyanyi sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menyalakan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, menyalakan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, hari ini ibadah kita sudah selesai. Kita sudah mengenal firman, berdoa dan menyanyi. Untuk menutup ibadah hari ini, kita mau berdoa lagi. Ambil sikap yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap berkat Tuhan yang sudah kami terima sepanjang ibadah ini. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan. Semoga kami, anak-anak-Mu, bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk negara kami dan seluruh dunia yang saat ini masih ada corona ataupun COVID. Kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan pulihkan dunia ini supaya Tuhan kami semuanya boleh kembali seperti semula. Tuhan Yesus, inilah doa kami juga mau berdoa, Tuhan kiranya berkati orang tua kami, keluarga kami semuanya, kakak adik kami, supaya kami semuanya boleh beroleh kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.